Kali ini Cici akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan pembiasan cahaya pada kasus lensa. Seperti itu, perlu kalian ingat kembali bahwa untuk lensa itu dimanfaatkan konsep tentang pembiasan dari cahaya, sedangkan kalau cermin itu pemantulan dari cahaya. Fokus dari lensa cembung itu selalu positif, sedangkan kalau lensa cekung itu negatif. Jadi lensa itu kebalikannya dengan cermin. Kalau cermin cekung, dia positif. Kalau cermin cembung, dia negatif. Ketika ada sebuah benda yang tingginya 12 cm, berarti diketahui HO-nya sama dengan 12 cm. Kemudian berada 20 cm di depan lensa cembung. SO-nya sama dengan 21 cm. Dan diketahui fokusnya plus 6 cm. Tentukan jarak bayangan SI, yang kedua tinggi dari bayangan HI, yang ketiga sifat dari bayangan, dan yang keempat lukis bayangannya. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu menentukan SI. Karena ini kan udah diketahui SO dan F, berarti kita bisa mencari SI menggunakan rumus utama lensa. 1/F sama dengan 1/SO ditambah dengan 1/SI. 1/F 1/6 sama dengan 1/SO 1/21 ditambah 1/SI. Jadi 1/SI sama dengan dipindah ruas 1/6 dikurangin 1/21. Biar bisa dijumlahkan, berarti semuanya harus disamakan penyebutnya. Jadi 126 dibagi 6 21 dikurangi 126 dibagi 21 6. 15/126. Berarti SI sama dengan dibalik. 126 dibagi 15 dapatnya 8,4 cm. Begitu. Kemudian untuk yang nomor 2, mencari HI-nya kita bisa cari dari, karena itu kan yang diketahui SO udah ada, SI udah ada, HO udah ada, berarti HI-nya memanfaatkan perbesaran. M sama dengan nilai mutlak dari HI per HO sama dengan nilai mutlak dari SI per SO. Gitu. Kemudian dimasukkan HI yang ditanya per HO-nya 12 sama dengan SI 8,4 dibagi dengan SO-nya 21. Jadi HI sama dengan 8,4 dikalikan 12/21. Jadi HI sama dengan 4,8 cm. Seperti itu. Oke, untuk sifat dari bayangan perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu melukis bayangannya itu seperti apa, biar kita nanti tahu sifat yang dihasilkan seperti apa bayangannya. Oke, untuk nomor yang D terlebih dahulu kita kerjakan. Oke, untuk melukis dari bayangan pada lensa, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu gambar terlebih dahulu sumbu utamanya berupa garis lurus, oke. Kemudian gambar lensanya. Untuk menggambar lensa kita cukup menggunakan garis lurus saja yang tegak lurus dengan sumbu utama agar lebih gampang nanti. Nah, oke, dikasih tanda karena itu kan fokusnya positif, jadi ini mencerminkan bahwa lensa cembung seperti itu. Kemudian perlu kalian ingat bahwa fokus dari lensa itu ada 2 karena dia kan punya ketebalan. Jadi ini F1 yang jaraknya sama ya antara keduanya, F2 di ini R atau 2 kali F1 R1, ini R2. Oke. Kemudian di situ diketahui bahwa besarnya dari fokus 6 cm, berarti R-nya sama dengan 12 cm. Sedangkan
HO-nya itu besarnya 12 cm dan SO-nya 21 cm. Itu. Berarti posisinya bendanya itu ada setelah jari-jari kelengkungan, ada di sini. Nah, dengan ketinggian yang hampir sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. Di sini ada benda. Oke. Kemudian untuk melukis sinarnya kita bisa menggunakan cukup dari dua sinar istimewa. Jadi ketika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dibiaskan menuju R atau pusat kelengkungan. Dan ini kurang pas. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang sinar kedua, ketika ada sinar datang menuju pusat kelengkungan, maka dia akan dibiaskan kembali menuju pusat kelengkungan juga. Oke. Nanti gambarnya pakai penggaris ya. Oke, seperti itu. Kemudian bayangan yang dihasilkan itu perpotongan dari hasil pembiasan cahayanya. Nah, di situ. Oke, ini bayangannya yang dihasilkan. Jadi, untuk bayangan yang dihasilkan berarti karena dia ada di belakang dari lensa, kalau ada di belakang lensa berarti sifatnya nyata. Ini kebalikannya dengan cermin. Kalau kemarin kan cermin di belakang lensa, di belakang cermin dia sifatnya maya. Kalau ada di depan, dia sifatnya maya. Kalau nyata berarti gabungannya terbalik. Oke. Jadi sifatnya nyata, terbalik, dan ukurannya jauh lebih kecil daripada bendanya. Diperkecil. Seperti itu.